Oke, baik teman-teman sekalian, sesaat lagi akan segera kita mulai. Peserta sudah melebihi jumlah dan kita bisa langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. OS. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini tanggal 25 April 2021 kita kembali bisa bertemu dalam keadaan insya Allah sehat dan teman-teman semua di dalam suasana Ramadan ini kami atas nama Komite Wasit Nasional PBJI sekaligus juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan dan semoga segala amal ibadah yang dijalankan oleh kita semua barokah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan berdiskusi sekaligus mendengarkan beberapa paparan berkaitan dengan pelaksanaan seminar Wasit PBJI 2021 yang telah kita tuntaskan ujian sertifikasi terakhir pada tanggal 11 April lalu. Dan hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan seminar dan kita juga akan insya Allah hari ini akan segera bergabung bersama kita Sekjen PBJI Mas Dedi Triharyanto yang juga akan memaparkan tentang beberapa hal berkaitan dengan agenda perwasitan di PBJI. Nah, untuk itu pada kesempatan awal ini teman-teman sekalian saya ingin mengundang kepada yang terhormat Koordinator Komite Wasit Nasional PBJI, Mbak Yuni Rukmawati, yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan tugasnya, untuk bisa menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seminar wasit dan harapan-harapan ke depannya. Untuk itu kepada Mbak Yuni Rukmawati, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Dedi, sudah hadir ya Mas Anggi ya? Menyusul nanti Mbak. Oh, menyusul. Teman-teman komite wasit dan para bukan calon wasit ya, sekarang sebentar lagi sudah menjadi wasit dari rekan kita semua. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang berbeda tentunya, karena kita sudah melaksanakan serangkaian dari seminar wasit dan hasil dan akan kita tindak lanjuti untuk kegiatan berikutnya. Juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita dilancarkan sampai dengan akhir Ramadan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan sehubungan dengan selesainya seminar dan ujian, ada beberapa agenda ke depan memang yang sebenarnya belum selesai. Yang pertama saya ucapkan selamat ya, selamat pada para peserta seminar dan ujian. Memang ada beberapa kategori kemarin yang disampaikan oleh Sekum, namun hal ini tidak usah menjadi yang nilainya kecil menjadi berkecil hati, yang nilainya besar menjadi sombong diri, dan ini yang kita tidak harapkan. Karena apa? Ini waktu masih bisa berjalan dan untuk belajar lagi, dan kita perlu mengasah lagi, dan ini masih tahap awal yang kita perlu tindak lanjuti berikutnya. Karena kemarin masih hasil adalah hasil dari ujian tulis. Untuk selanjutnya kesempatan yang akan datang memang ada kita berikan ujian praktek, namun mungkin belum seluruhnya karena kebutuhan kita yang mendesak adalah
untuk mempersiapkan wasit yang akan bertugas di PON bulan Oktober di Papua. Jadi nanti akan kita panggil melalui Zoom, atau kalau memungkinkan kita juga bisa jumpa darat. Namun ini masih kita diskusikan bersama nanti bagaimana baiknya, karena nanti yang tentunya yang mengikuti ini tidak semuanya. Kalau tidak ada perubahan berarti yang bukan yang nilainya bagus ya, tapi nanti akan kita berikan penilaian lagi, yaitu satu, kita ada wawancara. Sebenarnya wawancara itu untuk apa? Karena saya lihat untuk semua peserta kemarin itu tidak semuanya pengen jadi wasit, ada yang pengen jadi pelatih. Nilainya bagus tapi saya pelatih aja, saya nggak mau jadi wasit. Inilah perlunya wawancara, sehingga nanti jangan sampai kita sudah plot ke wasit ternyata yang bersangkutan tidak bersedia. Untuk itu ada tes wawancara dengan tes gambaran awal aja ya, nanti ada tes praktek, kita setelkan video, terus melaksanakan penilaian terhadap video itu, tapi dengan gestur tentunya. Ini sekedar gambaran, nanti untuk selengkapnya nanti dari Sekum dan Komtek nanti mungkin bisa menambahkan. Untuk itu, saya selaku koordinator wasit, sekali lagi mengucapkan selamat kepada semuanya, karena kita sudah selesai melaksanakan. Marilah titik awal ini kita syukuri bahwa semuanya terlampaui dengan baik. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas pelaksanaannya, dan ke depan kita masih bisa berdiskusi dan memberikan saran dan masukan buat kita semua, buat komite wasit dan kita semua wasit PBJI. Saya kira dari saya itu nanti mungkin bisa masih kita diskusikan sambil berjalannya waktu malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat bergabung menjadi wasit PBJI. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mbak Yuni selaku Koordinator Wasit Komite Wasit Nasional PBJI atas segala harapan dan hal-hal yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita bisa segera jalankan dan tercapai sesuai dengan rencana. Jadi menyambung dari Mbak Yuni tadi, teman-teman sekalian, satu kebahagiaan bagi kami pelaksana kegiatan seminar Wasit PBJI 2021, bahwa di tengah segala hambatan, termasuk juga soal perangkat gitu ya, karena kegiatan ini kita laksanakan secara online, nyatanya peserta dapat menyelesaikan seluruh rangkaian hingga ujian dengan segala keterbatasan dan hambatan, termasuk juga hari ini di tengah kegiatan ibadah bulan Ramadan, teman-teman masih sempat menyisakan waktunya untuk kembali hadir dan berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran terbaik, ini menjadi gambaran tentang semangat kemajuan kita bersama di Komite Wasit PBJI. Selanjutnya teman-teman sekalian, memberikan gambaran secara general tentang tindak lanjut dari pelaksanaan seminar, termasuk juga hal-hal teknis berkaitan dengan rencana-rencana ke depan, hal-hal strategis yang berkaitan dengan perwasitan. Pada malam hari ini sudah bergabung juga bersama kita Komite Teknik Komite Wasit PBJI, Mas Tony Iskandar, sudah bergabung bersama-sama kita, dan kita minta kesediaannya untuk dapat memberikan gambaran wawasan bagi kita, Mas Tony, strategi-strategi apa saja yang nanti akan jadi hal-hal yang perlu dijadikan fokus kita bersama dalam pengembangan wasit di Jiu-Jitsu Indonesia. Kepada Mas Tony Iskandar, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera sedulurku semua. Nah, ini teman-teman sudah tergabung dalam tim wasit PBJI. Dari hasil
dari hasil yang sudah disampaikan kemarin, memang ada beberapa kriteria, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang. Hasil tes kemarin bukan segalanya ya, jadi nanti di sini pun kita akan tahap demi tahap akan kita kembangkan, baik itu dengan praktek maupun dengan teori-teori yang ada nantinya. Tidak usah berkecil hati. Nanti untuk selanjutnya, teman-teman yang sudah bergabung di tim wasit nasional akan kita berikan share-share teknik, ya. Jadi seperti kasus-kasus Newasa maupun fighting champion maupun fighting system yang nantinya bisa membantu mengasah kemampuan sehingga kedepannya pada saat praktek langsung bisa diharapkan lebih baik. Jadi saya kira sementara itu dari saya, nanti ada teman-teman berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, nanti teman-teman komite wasit lain juga akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan paparannya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan coba memandu teman-teman semua berkaitan dengan beberapa hal teknis tentang tindak lanjut dari pelaksanaan seminar wasit PBJI 2021. Beberapa hal dalam konteks ini adalah hal-hal yang bersifat affirmative action, artinya ini adalah sesuatu yang kita jalankan di awal gitu ya, masih dalam konteks penyusunan, formatting. Artinya komite wasit ini masih baru, beberapa hal sifatnya dalam tanda kutip darurat gitu ya, darurat positif kita tetap laksanakan seperti yang dilaksanakan di seminar kemarin. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan kita atur sedemikian rupa secara spesifik dalam rule books ataupun buku saku gitu ya, perwasitan, di mana nanti teman-teman juga akan terlibat dalam penyusunannya. Maka untuk menjadi norma dasar, hal-hal yang bersifat affirmative action ini perlu juga kita atur supaya masing-masing dari kita yang akan terlibat dalam konteks perwasitan itu bisa sama-sama memahami bagian-bagian, kewenangan-kewenangan, dan beberapa hal yang menjadi dasar etik dan dasar disiplinnya. Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama pada kesempatan malam hari ini saya ingin sharing ke teman-teman tentang dua istilah yang saling berkaitan. Dan ini jadi penting untuk sama-sama kita pahami. Ada dua konteks yang cukup berbeda antara kedua istilah ini. Yang pertama adalah sertifikasi nasional wasit, dan yang kedua adalah wasit nasional. Sertifikasi wasit nasional itu adalah kegiatan yang telah kita laksanakan. Seminar wasit ditambah dengan ujian sertifikasinya. Seluruh rangkaian kegiatan sampai kemarin di ujian tanggal 10 dan 11 April merupakan sertifikasi nasional untuk wasit PBJI. Sertifikasi nasional ini yang dilaksanakan adalah diperuntukkan kepada para wasit yang telah mengikuti rangkaian proses seminar secara utuh, menyelesaikan ujian, termasuk juga remedial yang hari ini akan disampaikan, sampai dengan mendapatkan sertifikat nasional, sertifikasi nasional gitu ya. Jadi artinya pertanyaannya apakah semua yang ikut dalam kegiatan seminar sertifikasi nasional otomatis menjadi wasit nasional? Jawabannya tidak. Tapi apakah yang memiliki sertifikasi nasional berkesempatan untuk jadi wasit nasional? Jawabannya ya. Tidak secara otomatis, tapi ini adalah bagian dari salah satu prasyarat untuk menjadi line up wasit nasional. Sementara di sisi lain, istilah wasit nasional adalah line up wasit-wasit yang terpilih untuk mendapatkan level wasit nasional, dan beberapa syarat harus terpenuhi, salah satunya adalah memiliki sertifikasi wasit nasional. Teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan seminar wasit PBJI 2021, baik fighting system maupun Newaza, secara online yang kita laksanakan ini, secara otomatis apabila menuntaskan keseluruhan hingga ujian,
Ataupun kalau misalnya nilainya belum mencukupi masuk kategori 3, menyelesaikan remedial, maka teman-teman akan berhak mendapatkan sertifikasi wasit nasional. Di mana sertifikasi tersebut merupakan salah satu prasyarat wajib untuk dapat menjadi line up wasit nasional. Jadi saran kami paham sekali, setuju dengan Mas Tony tadi, bahwa hasil ujian yang teman-teman mungkin sudah terima hasilnya, itu bukan jadi gambaran tentang kualitas. Apakah yang nilainya baik berarti kualitasnya baik, yang nilainya kurang berarti kualitasnya kurang, tidak. Karena kami paham sekali ini baru bersifat teoritis dan media ujiannya pun juga online. Ini adalah hal baru yang memang kita perlu adaptasikan, dan hal-hal tersebut kita pahami bahwa hasil ujian ini bukan satu-satunya parameter untuk menilai perform wasit. Maka dari itu, bagi teman-teman yang nilainya belum mencukupi passing grade 60, tidak usah khawatir. Kita akan menyiapkan sarana untuk remediasi dengan semudah akses mungkin, gitu ya, biar teman-teman tidak kesulitan. Dan poin utamanya adalah menuntaskan apa yang sudah dijalankan. Jadi nanti teman-teman yang ikut remedial, tugasnya kita akan siapkan dengan bukan mengecilkan arti tugasnya, tapi artinya kita tidak ingin mempersulit teman-teman. Intinya dituntaskan dan sertifikasi nasionalnya akan terbit. Sertifikasinya akan terbit. Yang kedua, untuk menjadi wasit nasional, line up wasit nasional gitu ya, syarat berikutnya adalah juga masuk dalam penjaringan wasit nasional. Dalam konteks saat ini, karena sifatnya dalam tanda kutip darurat, kita harus punya line up, kita baru terbentuk, maka keputusan dari Komite Wasit Nasional, kita mengambil bracket passing grade nilai 80. Jadi dari hasil ujian kemarin, teman-teman yang punya bracket passing grade di atas 80, kita akan undang masuk dalam penjaringan wasit. Namun, tidak semua juga akan disahkan menjadi line up wasit nasional. Sama seperti yang tadi Mbak Yuni sampaikan juga, bahwa saya juga yakin gitu ya, tidak semua peserta dalam seminar ini memang punya tujuan menjadi wasit. Bisa jadi teman-teman adalah pelatih atau mungkin atlet gitu yang ingin lebih mendalami tentang aturan-aturan berkaitan dengan newaza dan fighting system. Maka kita perlu melakukan penjaringan. Dalam konteks ini nanti akan ada interview, akan ada tes yang lebih mendalam gitu ya. Jadi artinya teman-teman yang masuk passing grade 80, ujian sertifikasi udah selesai. Sertifikat diterbitkan, dan tapi teman-teman akan memfollow up dalam konteks penjaringan line up wasit nasional. Kemarin ada yang tanya, apakah kalau dapat passing grade 80 berarti sertifikatnya baru akan keluar setelah seleksi berikutnya? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman semua peserta seminar wasit PBJI 2021 yang sudah tuntas, artinya nilai ujian sudah cukup dan mungkin remedialnya juga sudah selesai, maka sertifikat akan keluar. Perkara nanti akan ada yang diundang untuk penjaringan wasit nasional, itu nanti ada satu hal yang berbeda. Teman-teman akan yang sudah punya sertifikasi nasional diundang untuk seleksi line up wasit nasional ya. Jadi ada dua istilah berbeda teman-teman ya. Sertifikasi nasional yang sudah kita jalankan dan wasit nasional. Wasit yang ada di level nasional, bisa memimpin pertandingan level nasional. Berikutnya nanti akan ada upgrading dan sekali lagi ini sifatnya affirmative action. Artinya memang komite wasit ini baru terbentuk. Sambil berjalan kita harus mengisi line up wasit nasional, dan salah satu kesepakatan tim komite wasit adalah dengan melakukan penjaringan wasit dari hasil ujian sertifikasi ini. Pertanyaan berikutnya, apakah peserta yang pada kesempatan seminar saat ini belum masuk dalam passing grade 80 punya potensi atau punya peluang untuk nantinya jadi wasit nasional? Jawabannya iya. Kembali ke aturan yang teman-teman bisa lihat dalam tampilan layar, bahwa salah satu prasyarat menjadi wasit nasional adalah memiliki sertifikasi wasit nasional. Nah, teman-teman sudah punya bekal itu, nanti tinggal kita akan atur. Setiap periode berapa bulankah
kita akan melakukan database, update database, penambahan jam terbang dan lain sebagainya untuk perhitungan grading untuk level wasit nasional. Jadi teman-teman sekalian, untuk jumlah wasit se-Indonesia itu pasti akan terus bertumbuh. Wasit nasional, wasit provinsi, dan wasit kota itu berkaitan dengan sepak terjang, jam terbang dari setiap wasit. Termasuk juga nanti pastinya akan ada penjaringan-penjaringan dan seleksi-seleksi berikutnya. Artinya teman-teman yang hari ini sudah mengikuti, sudah menuntaskan kegiatan seminar wasit PBJI 2021, salah satu privilege atau keutamaan, keuntungan yang sudah kita dapatkan adalah bahwa teman-teman tidak perlu lagi melakukan penjenjangan, bahwa seminar yang teman-teman ikuti kemarin bernilai sertifikasi nasional. Artinya satu tiket sudah didapatkan menjadi salah satu prasyarat untuk terjaring menjadi wasit nasional. Secara ideal, teman-teman sekalian, sertifikasi wasit punya beberapa tingkatan. Sertifikasi wasit nasional, provinsi, kota, dan kabupaten. Secara umum, bisa diberikan gambaran bahwa satu orang yang ingin menjadi wasit ketika dia masih belum berpengalaman, baru pertama kali ikut seminar gitu ya, maka secara hierarki harus mengikuti level kota dan kabupaten terlebih dahulu. Berhasil lulus sertifikasi tingkat kota dan kabupaten, menjadi wasit tingkat kota kabupaten. Berpraktek, dapat jam terbang, sampai akhirnya bisa upgrade, naik kelas, scaling up. Scale up naik ke tingkat provinsi dengan mengikuti sertifikasi tingkat provinsi. Lulus dari sertifikasi provinsi maka menjadi wasit level provinsi. Dan di bagian akhir setelah bertugas punya jam terbang naik sampai dengan bisa mengikuti sertifikasi tingkat nasional dan berkesempatan menjadi line up wasit nasional. Ini semua berjenjang dan sifatnya adalah promosi eliminasi, melihat jam terbang. Kalau ada wasit nasional lama tidak bertugas, maka secara otomatis, secara natural dia akan tereliminasi, turun grade-nya dan lain sebagainya. Gambarannya seperti itu. Nah, beruntungnya kita semua yang mengikuti seminar wasit PBJI 2021 online ini, karena sekali lagi ini sifatnya affirmative action, sambil kita menyiapkan perangkat di daerah, sambil kita menyiapkan segala bentuk aturannya, maka 100 orang di setiap kategori yang telah mengikuti seminar ini, dan kurang lebih ada 82 sampai 85% yang menuntaskan sampai dengan ujian, maka teman-teman kita semua punya privilege, punya keuntungan karena tidak perlu berproses lagi nih di sertifikasi kota, provinsi, dan nasional. Teman-teman langsung memiliki sertifikasi nasional. Pertanyaannya, apakah berarti semuanya jadi wasit nasional? Tentu tidak. Tapi persyaratan untuk menjadi wasit nasional, satu persyaratannya teman-teman sudah kantongi, yaitu sertifikasi nasional. Setelah ini teman-teman pasti akan bertugas di kota, kabupaten, di provinsi, sambil menunggu ketika ada penjaringan wasit nasional. Mungkin beberapa teman-teman yang tidak beruntung, seberuntung teman-teman yang mengikuti seminar wasit PBJI 2021, mereka ketika ada penjaringan wasit nasional harus kembali ikut sertifikasi nasional. Kemungkinan besar juga, mudah-mudahan kita doa sama-sama, COVID sudah berakhir, maka sebelum penjaringan wasit nasional kita akan laksanakan sertifikasi nasional secara offline. Dan tentu saja bebannya akan lebih berat ketimbang sertifikasi yang sudah kita jalankan. Maka memang sejak awal bahasa promosinya di kegiatan seminar wasit PBJI 2021 manfaatkan sebaik mungkin kuotanya, karena memang ini sekali lagi keuntungan atau keutamaan bagi teman-teman yang mengikuti. Artinya nanti kalau ada penjaringan wasit nasional, kita tidak perlu lagi untuk ikut seminar sertifikasi wasit nasional. Teman-teman sudah punya tiket berupa sertifikat yang sudah didapatkan dari seminar ini. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerbitan sertifikat. Setelah ini saya kasih gambaran bentuk sertifikatnya, dan ada beberapa hal berkaitan dengan penerbitan sertifikat. Masing-masing dari teman-teman yang telah terilis hasilnya gitu ya, hasil ujiannya, nama-namanya sudah masuk dalam kelompok yang kemarin sudah di share.
Ada beberapa nama yang kemarin mungkin belum masuk dan sudah diverifikasi panitia, kurang lebih ada 4 atau 5 nama, saya lupa. Itu karena ada kesalahan teknis dalam ujian. Alhamdulillah semuanya sudah tuntas, nanti akan kami update. Maka siapapun nama-nama yang masuk dalam laporan hasil, baik di Fighting System dan Newaza, teman-teman akan melakukan registrasi data diri untuk sertifikat. Memastikan nama yang akan tertulis di sertifikat itu sudah sesuai dengan nama masing-masing, termasuk juga gelar-gelar yang mungkin perlu di-input, baik itu gelar kepangkatan ataupun gelar akademis, teman-teman silakan di-input sedetail mungkin, mohon kembali di cross-check, karena pada saat data pendaftaran masih banyak nama-nama yang salah, jadi ini pastikan nanti nama tertulis dengan baik di Google Form-nya. Insya Allah mulai besok saya akan share link Google Form-nya untuk registrasi data diri sertifikat. Berikutnya teman-teman juga harap disiapkan pas foto ukuran 3x4 online gitu ya, jadi filenya bukan bentuk fisik, berpakaian kemeja putih dan berdasi hitam dengan latar belakang warna merah untuk penyeragaman sertifikasi wasit. Bisa segera disiapkan. Kualitas foto tidak terlalu urgent karena memang ini nanti ukurannya juga tidak terlalu besar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman foto pakai HP pun nggak ada masalah. Tidak harus ke studio foto. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ujiannya belum tuntas dalam tanda kutip karena harus remediasi masuk dalam kategori 3, juga mohon tetap disiapkan. Mohon tetap foto ini disiapkan karena kita tidak harus nunggu hasil remedial. Saran saya segera disiapkan, tetap registrasi sertifikat. Nanti setelah remedialnya sudah oke, sertifikat tetap akan kita terbitkan. Remedial sudah tuntas, maka sertifikat akan langsung bisa diberikan. Jadi teman-teman, insya Allah besok akan saya kirimkan linknya, teman-teman sudah bisa mulai meregistrasi data diri dan menyiapkan fotonya. Untuk foto sekali lagi, berpakaian kemeja putih, berdasi hitam, dan berlatar belakang merah. Berikutnya teman-teman sekalian, untuk informasi remediasi ujian bagi teman-teman yang masuk dalam daftar kategori 3 yang belum memenuhi passing grade. Nah, teman-teman yang belum memenuhi passing grade nilai 60 dan masuk dalam kategori 3, nantinya tidak perlu khawatir, remedial tidak berbentuk ujian ulang. Sekali lagi, tidak berbentuk ujian ulang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Asalkan teman-teman memang datanya masuk, pada saat ujian mengikuti, yang artinya juga seminar ikuti secara penuh, pada saat ujian sudah berupaya namun mungkin belum beruntung gitu ya untuk dapat passing grade 60, maka teman-teman akan diperkenankan mengikuti remedial. Sekali lagi, yang mengikuti remedial adalah yang hadir dalam ujian dan namanya terilis. Bagi teman-teman yang memang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan apapun, baik yang dikonfirmasi maupun tidak dikonfirmasi, maka teman-teman bukan harus ikut remedial. Bagi yang sudah izin dan memang mengajukan pindah ujian pada saat gelombang kedua nanti, maka teman-teman akan ikut ujian di gelombang 2. Tapi yang tanpa keterangan, tidak hadir dan tidak absensi, maka teman-teman dianggap gugur, tidak mengikuti ujian. Artinya juga tidak bisa mengikuti remedial. Nah, untuk yang kategori 3, remedialnya hanya akan mengerjakan tugas tambahan nilai. Ya, berupa apa nanti akan di-share dalam grup. Tapi yakinlah teman-teman, remedial ini sudah disepakati oleh tim Komite Wasit Nasional, akan kita buat sedemikian rupa supaya teman-teman tidak terbebani. Ini adalah bentuk wujud komitmen bahwa teman-teman yang mengikuti ujian mungkin belum beruntung nilainya belum masuk ke passing grade, tapi tetap punya komitmen besar untuk menuntaskan. Jadi nanti akan di-share tugasnya seperti apa. Insya Allah besok akan juga di-share di dalam grup koordinasi. Mohon nanti teman-teman ngecek. Termasuk juga teman-teman nanti kita buka sesi diskusi gitu ya, atau sesi konsultasi. Insya Allah nanti di sini teman-teman komite wasit juga akan standby. Saya akan undang juga untuk bergabung di grup koordinasi wasit.
Apabila teman-teman punya kendala pada saat mengerjakan tugas remediasi, teman-teman boleh berdiskusi, tanya, berkonsultasi kepada kami. Tapi saya yakinkan tugasnya tidak akan memberatkan sama sekali. Ini adalah inisiatif dari Ibu Ketua kita, Bu Koordinator, supaya teman-teman ini satu tidak terbebani, dan yang kedua supaya ujiannya bisa tuntas, semuanya berhasil dapat sertifikat. Dan sekali lagi teman-teman, besok akan saya share detailnya. Yang terakhir, untuk calon line up wasit nasional. Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori 1 dengan passing grade di atas 80, maka teman-teman akan terundang untuk penjaringan line up wasit nasional. Ada 24 di fighting system dan 25 di Newaza, kalau saya tidak salah, yang akan diundang untuk mengikuti penjaringan line up wasit nasional. Dan ke semua orang yang diundang ini, nantinya akan ada undangan khusus seleksi lanjutan, dan teman-teman pada poin pertama nanti akan diminta untuk mengkonfirmasi kesediaan. Karena sekali lagi ini bukan sifatnya wajib, kita melakukan penjaringan ini atas dasar kebutuhan dari Komite Wasit Nasional terhadap SDM, karena banyak sekali agenda-agenda yang akan kita laksanakan gitu ya. Salah satunya tadi yang Mbak Yuni juga sampaikan soal eksebisi PON di bulan Oktober 2021. Maka nanti akan ada surat kesediaan yang teman-teman akan isi, apakah memang bersedia atau tidak bersedia untuk menjadi line up wasit nasional. Dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti serangkaian kegiatan ujian kembali, ujian dan interview. Ujian dan interview ini disyaratkan untuk konteks penjaringan wasit nasional. Tidak ada kaitannya dengan sertifikasi nasional. Sertifikasi teman-teman sudah dapatkan. Dan ini adalah ujian dan interview untuk menembus penjaringan line up wasit nasional. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang masuk passing grade di atas 80, kalau nanti ujian dan interviewnya ternyata tidak tembus, itu bukan berarti sertifikatnya gugur gitu ya, sertifikatnya nggak diberikan, enggak. Sertifikasi nasional tetap akan teman-teman terima, dan ini ujian analisa dan interview ini berkaitan dengan penjaringan line up wasit nasional. Baik, teman-teman sekalian, itu adalah beberapa hal berkaitan dengan tindak lanjut yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sambil menunggu, nanti akan bergabung juga bersama-sama kita Pak Sekjen PBJI. Saya sambil ngecek. Oke, sambil menunggu Pak Sekjen untuk bergabung bersama-sama kita, yang akan menyampaikan beberapa arahan. Selanjutnya, sebelum kita berdiskusi, teman-teman bisa bertanya tentang beberapa hal tentang teknisnya. Saya mungkin mau mengundang dulu beberapa teman-teman anggota komite wasit lain untuk bisa memberikan masukan tambahan berkaitan dengan kegiatan kita, ataupun ucapan selamat dan lain sebagainya gitu ya, apapun yang berkaitan dengan kegiatan ini sambil kita nunggu Pak Sekjen. Saya mengundang pertama kali ke Pak Parmo. Mbak Parmo, ada Mbak Parmo? Mbak Parmo monitor? Ada monitor. Oke, siap. Mbak Parmo, monggo. Sekiranya ada arahan-arahan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kemarin ataupun kegiatan kita ke depannya. Disilakan Mbak Parmo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam semuanya. OS. Ya, untuk para peserta fighting system dan Newaza, alhamdulillah semuanya terlaksana dan kita sudah membuat beberapa kriteria 1, 2, dan 3, yaitu kriteria yang di bawah 60, dari 0 sampai 60, kemudian di atas 60 pun dibagi menjadi 2, yaitu kriteria yang di atas 80. Nah, di atas 80 akan masuk dalam
penjaringan wasit nasional. Karena banyak agenda Jiu-Jitsu ini sudah menanti kita. Dan wasit yang ada sekarang hanya 7 itu tidak cukup. Ya. Kemudian dari beberapa masukan nanti akan menemani kita untuk event-event kejuaraan-kejuaraan. Baik kejuaraan tingkat nasional, provinsi, ataupun kedaerahan. Yang insya Allah semua kita akan bergerak untuk membackup kegiatan demi majunya Jiu-Jitsu Indonesia. Untuk beberapa hal tadi disebutkan bahwa registrasi data diri, kemudian pengisian dalam Google Form, persiapan pas foto dengan kemeja putih, latar belakang merah, dan lain-lainnya agar disiapkan. Ya. Artinya kita semua dan peserta itu respect dengan program dan menyiapkan diri. Untuk yang masuk untuk penyaringan wasit nasional juga akan ada seleksi lanjut, kemudian surat kesediaan dan ujian, analisa, dan interview. Semuanya kita bertujuan untuk memajukan Jiu-Jitsu Indonesia. Jadi jangan berkecil hati untuk yang masih di bawah standar 60, kemudian yang di bawah 80, semuanya kita akan berproses dengan keaktifan masing-masing untuk meng-skill up masing-masing. Karena tidak ada yang bisa maju kalau dirinya sendiri tidak merubahnya. Ya. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Insya Allah semua yang ikut seminar ujian kemarin itu adalah akan mendapat sertifikat Jiu-Jitsu nasional, dan berikutnya adalah tergantung dari masing-masing untuk menyiapkan diri untuk upgrade, untuk skill up, sehingga Jiu-Jitsu Indonesia bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparmo alias Mbah Parmo. Ya, kebetulan ini contoh sertifikat kita juga namanya atas nama Mbah Parmo nih. Bisa urutannya bisa pas ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman tampilan sertifikat kita nanti, dan nanti akan ada validity checking, jadi akan ada sistem QR code, dan masing-masing nanti teman-teman akan dimunculkan seperti ini, dan ini akan jadi hak bagi setiap peserta yang telah menuntaskan keseluruhan seminar, ujian, dan termasuk remedial. Sertifikat inilah yang nanti akan jadi register marking untuk teman-teman yang akan menjadi calon line up wasit nasional ke depannya. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mas siapa ini? Sorry. Mas Ade Singgi. Tadi sudah saya sampaikan juga pada saat pemaparan. Intinya yang pada kesempatan kali ini, di kesempatan pertama ini, yang diundang untuk menjadi line up wasit nasional dalam penjaringan wasit nasional. Jadi tidak semuanya juga akan secara otomatis jadi wasit nasional ya teman-teman. Bukan berarti yang nilai paling tinggi otomatis gitu, enggak. Tapi sekali lagi akan ada penjaringan. Karena sekali lagi belum tentu yang nilainya juga masuk dalam kategori 1, semuanya berkenan untuk menjadi wasit nasional. Bisa jadi karena ada hambatan pekerjaan ataupun memang tujuannya sebenarnya bukan ke wasit, itu sangat mungkin terjadi. Untuk kesempatan pertama ini yang akan kita undang adalah teman-teman di kategori 1. Tapi untuk berikutnya, semisal nanti akan ada refresh untuk wasit gitu ya, akan ada perubahan line up, promosi dan eliminasi seperti yang tadi saya sampaikan. Maka teman-teman yang masuk dalam kategori 2 dan 3, pertanyaannya apakah memungkinkan untuk juga diundang? Jawabannya adalah sangat memungkinkan. Karena apa? Sekali lagi, syarat utama untuk menjadi
mengisi line up wasit nasional adalah memiliki sertifikasi wasit nasional. Dan teman-teman yang sudah tuntas gitu ya, baik kategori 1, kategori 2, ataupun kategori 3 yang sudah menuntaskan remediasi, maka teman-teman semuanya sudah punya sertifikat yang ini tadi nih. Nah, sertifikat ini teman-teman jadi haknya teman-teman masing-masing. Secara otomatis kalau sudah pegang sertifikat ini, maka teman-teman punya hak untuk diundang dalam penjaringan line up wasit nasional berikutnya. Tapi untuk kesempatan yang saat ini, kesempatan pertama penjaringan, kita akan mengundang untuk teman-teman yang ada di passing grade atau kategori 1. Oke. Baik, selanjutnya ini masih dalam rangka menunggu kehadiran Pak Sekjen, karena memang tadi beliaunya juga masih ada kegiatan. Saya coba mengundang kepada komite wasit lain, anggota komite wasit yang lain yang sudah juga bergabung, Mas Haryo, mungkin sudah monitor nih Mas Haryo? Atau masih di jalan nih Mas Haryo? Oke, sambil menunggu Mas Haryo, saya coba mengundang Mas Agus. Mas Agus. Sudah join ya Mas Agus ya? Os, Mas Anggi. Oke, silakan Mas Agus. Ya, Os, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati koordinator tim wasit Mbak Yuni dan seluruh rekan-rekan tim wasit dan juga seluruh peserta seminar yang saya hormati. Selamat atas hasil dari ujian seminar dan juga seminarnya, baik yang mendapat nilai di atas 80 maupun ada yang di bawah nilai kurang dari 60. Semuanya lulus. Insya Allah semuanya lulus, cuman bedanya hanya ada di grade 1, grade 2, dan grade 3. Dan semuanya bisa di-upgrade dengan nanti ketika ada pertandingan-pertandingan Jiu-Jitsu di daerahnya masing-masing, ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat, dan juga nanti ada mungkin bareng-bareng, mungkin dalam satu kota ada beberapa orang kumpul, saling latihan untuk gestur, insya Allah nanti semuanya akan lebih baik dengan sendirinya. Dan juga nanti tim wasit dari PBJI nasional juga akan melakukan update dan juga mengajak untuk latihan bersama. Jadi bukan menggurui tapi mengajak untuk latihan bersama tentang rule yang terus berkembang, baik newaza maupun fighting system. Dan juga bagi teman-teman, bagi para senior dan juga rekan-rekan yang ikut seminar yang nanti akan mengikuti line up atau seleksi untuk menjadi wasit nasional, diharapkan bisa saling bersatu, guyup rukun. Jadi nanti dalam wasit PBJI itu kita sama-sama dengan pedoman yaitu memajukan Jiu-Jitsu Indonesia melalui wadah PBJI. Jadi walaupun kita organisasinya Jiu-Jitsu berbeda-beda, tapi kita satu tujuan yaitu untuk mengangkat Jiu-Jitsu Indonesia itu bisa berkiprah dalam nasional dan internasional dan bisa membawa merah putih di internasional sehingga kita menjadi wasit yang profesional yang bisa mengantarkan atlet-atlet kita itu juga atlet-atlet yang profesional. Jadi yang kemarin sempat disinggung juga bahwa wasit itu tidak boleh pilih kasih, ya sebisa mungkin fakta integritas tentang tidak adanya suap itu harus kita jalankan, ya. Dan kita nanti juga harus bisa menjadi wasit yang benar-benar adil. Ya, itu aja. Semoga nanti banyak sekali teman-teman yang ikut seminar ini bisa gabung dalam wasit nasional, karena kebutuhan wasit nasional juga kemungkinan besar akan juga butuh banyak, karena nanti setiap pertandingan itu ada mungkin dalam satu tatami atau satu matras bisa 3 orang. Nah, nanti ketika ada seleksi nasional, kejuaraan PBJI nasional itu pasti akan banyak kelas yang dipertandingkan dan pasti akan banyak wasit nasional yang akan dibutuhkan. Jadi semoga banyak juga wasit-wasit yang ikut seminar bisa bergabung dan menambah kualitas wasit PBJI, dan siapa tahu ada yang bisa go internasional, bisa gabung di JJAU ataupun JJF, itu adalah menambah semangat dan menambah harum nama wasit Jiu-Jitsu di Indonesia di mata internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggi. Os. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih Mas Agus. Sambil mempersiapkan Mas Anies, monitor Mas Anies apakah bisa join. Saya sekaligus ingin menjawab pertanyaan Mas Gustian. Oh, sudah dijawab juga sama Mbak Yuni nih, benar. Jadi intinya yang ikut remedial, teman-teman, hanya peserta yang masuk dalam kategori 3. Teman-teman nggak usah khawatir, yang ada di kategori 2, artinya yang ikut remedial itu hanya untuk mengejar sampai ada di standar passing grade minimum, yaitu 60. Jadi jangan khawatir misalnya nanti gimana dong kalau saya nilainya taruhlah 65. Teman-teman kategori 3 ikut passing ikut remedial dan akhirnya nilainya malah lebih tinggi sampai 70 gimana? Tenang aja teman-teman. Remedial itu hanya bernilai untuk mengkatrol nilai sampai dengan nilai passing grade minimum. Jadi kategori 3 setelah ikut remedial hanya akan sampai di nilai 60. Nah, teman-teman yang sudah di kategori 2 itu sudah cukup memuaskan nilainya dan nggak usah khawatir karena nanti untuk mengundang teman-teman ikut penjaringan di wasit nasional berikutnya itu juga tidak akan melihat misalnya apakah nilainya di atas 70, 80 tidak. Yang penting sertifikasi nasionalnya sudah dipegang sebagai salah satu prasyarat. Karena berikutnya akan ada penjaringan lagi. Selanjutnya dari Mas Nana soal kendala pada saat ujian. Nah ini yang nanti akan berbeda konteksnya Mas Nana dan teman-teman. Bagi yang teman-teman pada saat kegiatan ujian ada kendala dan tidak bisa melanjutkan, baik itu berkaitan dengan koneksi dan itu sudah dikonfirmasi, maka teman-teman bukan ikut remedial, tapi teman-teman akan mengikuti ujian ulang yang nanti akan kita atur jadwalnya sebelum penerbitan sertifikat. Yang penting teman-teman waktu itu sudah konfirmasi, nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir. Masalahnya adalah yang tidak hadir sama sekali, tidak mengkonfirmasi dan tidak izin, itu kita tidak bisa backup, tidak bisa cover gitu ya. Apalagi yang memang problemnya adalah personal, kelupaan atau ketiduran atau yang lain-lain itu kita nggak bisa cover gitu. Tapi kalau teman-teman memang ada kendala dan sudah dikonfirmasi, maka kita akan bantu, bukan remedial untuk Mas Nana. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ke Mas Anies terlebih dahulu. Mas Anies sudah join, Mas Anies? Monitor Mas Anies dan Mas Haryo. Siap monitor Mas. Ya, Mas Haryo boleh. Silakan Mas Haryo bisa memberikan gambaran tentang langkah-langkah kita ke depan, sekaligus mungkin juga bisa memberikan apresiasi terhadap capaiannya teman-teman peserta. Silakan Mas Haryo. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dan saudara-saudaraku di sini. Intinya kita sangat bangga sekali. Kemudian kita senang juga karena kita dibantu. Selama ini kita hanya sedikit sekali. Kita berjibaku ternyata banyak saudara-saudara yang mau membantu di perwasitan ini. Perwasitan ini sebenarnya ya kalau bilang hobi-hobi yang gila ini. Jadi selamat datang di hobi yang gila di sini. Karena di sini kita sedikit sekali menerima ya kalau boleh dibilang kita kembali ke Badan Sertifikasi Nasional bahwa profesi wasit ini sebenarnya ada grade tersendiri. Kalau tingkat nasional itu ada grade untuk honor dan sebagainya. Namun di situ kita harus menerima kenyataan. Ternyata honor di wasit di jiu-jitsu ini tidak seindah yang ada di cabur lain, terutama di sepak bola atau cabur-cabur yang sudah industri sportnya udah bagus. Kita masih tradisional lah, meskipun kita di backup sama pemerintah. Namun demikian, dari hal yang gila ini, alhamdulillah saya dibantu sekali, banyak orang-orang gila di sini ternyata, dalam tanda kutip. Selamat datang sekiranya itu. Terus kemudian ke depan ini saya harap teman-teman ini melampaui daripada kita yang bertujuh ini. Kalau bisa banyak wasit-wasit di IJJF itu
menerima atau menampung banyak masukan untuk wasit-wasit baru. Sehingga saya harap terutama yang muda-muda bisa go public lah istilahnya gitu. Terus kemudian membantu atlet kita, atlet Indonesia supaya jaya. Itu aja untuk sementara. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang pada teman-teman baruku. Os. Kembali ke Mas Anggi. Ya, terima kasih Mas Haryo. Semoga nanti yang berikutnya Mas Anies juga bisa bergabung ya. Masih ada kendala koneksi. Teman-teman sambil menunggu, ini saya masih menunggu konfirmasi dari Pak Sekjen. Monggo silakan teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit untuk membuka sesi tanya jawab selain yang sudah dijawab di kolom komentar. Sekiranya teman-teman punya pertanyaan yang perlu dijawab saat ini kita diskusikan, monggo silakan raise hand ataupun mengklik tombol raise hand yang ada di dalam kolom komentar. Mas Anggi. Ya, Mbak Yuni. Mas Anggi, ini kan sudah kumpul semua ya, sambil menunggu Pak Sekjen. Ada baiknya, karena kita itu kan sudah terbentuk 7 ya, masing-masing punya tugas barangkali sekilas saja biar teman-teman ini kenal semua. Seperti contohnya saya, koordinator, yang komisi teknik Mas Tony, dan sebagainya. Jadi memperkenalkan diri sekaligus sedikit gambarannya. Jadi nanti biar tidak semua tertumpu kepada satu orang, semua sudah ngerti, oh ternyata ini, ternyata ini, dan sebagainya. Jadi nanti lebih lebih gampang barangkali mau konsultasi lah atau apa. Kalau tidak teknik berarti Mas Tony semua. Ini bisa seperti itu. Maksud saya biar kenal dulu. Nah nanti kira-kira cocoknya saya mau kemana. Nanti suatu saat kita milih kan mereka juga sudah mulai ngerti. Walaupun sedikit, tidak usah semua dijabarkan, tidak masalah. Mungkin Mas Anggi bisa bantu. Oke, siap Mbak Yuni. Sambil teman-teman mungkin yang ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, saya sambil siapkan filenya. Oke, izin Mbak Yuni, biar nggak kelamaan saya langsung buka dari draft yang lama saja. Intinya boleh, sama. nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, memperkenalkan Komite Wasit PBJI, Komite Wasit Nasional PBJI. Saat ini kita punya beberapa komisi, yaitu Kesekretariatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian Pengembangan, Personalia, Komisi Teknik, dan Disiplin, dengan seorang koordinator Komite Wasit. Dan mungkin teman-teman sudah tidak asing, Koordinator Komite Wasit Nasional PBJI, saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Mbak Yuni Rukmawati. Selanjutnya untuk di dalam konteks Komisi Kesekretariatan atau biasa dikenal dengan Sekretaris Umum, ada saya, Anggi Vegunadi. Di dalam Komisi Pendidikan dan Pelatihan, Diklat, ada Mbah Parmo, Pak Suparmo, yang tadi sudah kita lihat wajah gantengnya di sertifikat. Selanjutnya, untuk Komisi Penelitian dan Pengembangan ada Mas Agus Purnomo. Di Komisi Personalia ada Mas Anies Bajri. Di Komisi Teknik ada Mas Tony Iskandar. Dan di Komisi Etik dan Disiplin ada Mas Haryo Widodo. Nah, konteks ini adalah konteks penyusunan komite wasit di kesempatan awal nih ya teman-teman. Sangat mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika yang ada dalam organisasi, sambil step by step kita akan terus berkembang ke depannya. Saya mau coba melihat di kolom komen. Oke, untuk atas nama Mas Sukamto, aman Mas Sukamto, sudah kami update, termasuk Pak Sugiwarso, Mas Sukamto, Mbak Ita, plus Mas Arief dari Kaltim, dan saya lupa nama-namanya, kalau nggak salah ada 5 orang, yang kemarin pada saat dirilis namanya belum masuk. Saya sudah cek, ternyata memang ada kendala di hide Google Form, tapi sudah beres, saya sudah konfirmasi secara personal, nanti akan ada updatean
nama-nama rilis yang terakhir, yang terbaru. Di luar itu, untuk tadi Mas Nana, kami akan lakukan klarifikasi. Kita akan coba cross-check data-datanya. Apabila memang pada saat kegiatan ujian ada kendala dan sudah dikonfirmasi, maka peserta bukan ikut remedial, tapi akan mengikuti ujian ulang, ujian susulan. Gitu. Selanjutnya dari Mas Wawan Kurniawan, apakah kita yang ikut kegiatan ini setelahnya mendapat label wasit PBJI? Adapun lain nasional menunggu undangan dari komite wasit, apakah ada aturannya? Ya, benar Mas Wawan. Jadi artinya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini itu sudah secara legal formal sudah bisa disebut sebagai wasit PBJI. Dalam konteks gradingnya, urutannya di kota, provinsi, nasional itu nanti yang akan kembali dijaring sesuai dengan levelnya. Dalam konteks level nasional itu nanti akan diundang dalam penjaringan wasit nasional. Tapi intinya untuk sertifikasi nasional teman-teman sudah pegang gitu. Artinya ini sudah bisa kepakai. Terutama sebenarnya kenapa sih harus kita percepat kegiatan sertifikasi nasional ini? Karena poin yang paling utama di luar kegiatan dan agenda-agenda wasit nasional atau kegiatan kejuaraan nasional yang tingkat-tingkat nasional gitu ya, teman-teman kita pahami juga bahwa ada agenda-agenda besar di setiap provinsi yang juga perlu di backup. Salah satunya adalah kegiatan Porprov di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, di Kalimantan Timur yang akan segera Porprov gitu. Maka untuk membackup itu personil wasit perlu di backup dengan sebuah landasan hukumnya berupa sertifikasi. Sertifikasi nasional ini bisa teman-teman gunakan untuk pendaftaran personil wasit di KONI ataupun PBJI provinsi masing-masing. Dan ini adalah salah satu keutamaan dari seminar ini. Nah, teman-teman sekalian sudah bergabung bersama kita Bapak Dedi Triharyanto, Pak Sekjen PBJI, dan sebagai penutup sekaligus dari pertemuan kita malam hari ini, hal-hal teknis yang lain nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum-forum yang lain. Dan teman-teman sekalian, intinya apa yang kita lakukan saat ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mengembangkan jiu-jitsu lewat jalur perwasitan. Dan apa yang sudah kita jalankan ke depan akan terus kita benahi, kita tambahkan, kita sempurnakan, termasuk di dalamnya adalah akan ada peran-peran teman-teman yang nantinya juga akan menyumbang saran kontribusi terhadap perkembangan Komite Wasit Nasional di Indonesia. Termasuk soal aturan, karena sekali lagi kita masih dalam konteks affirmative action, ke depan kita akan menggenapkan semua hal-hal yang bersifat teknis maupun non-teknisnya. Mas Dedi sudah bergabung. Setelah ini kita akan serahkan sepenuhnya ke Mas Dedi untuk memberikan wejangan akhir sekaligus penutup dari kegiatan kita. Untuk informasi juga teman-teman yang menulis di kolom chat, saya sekaligus jawab ya terakhir dari Mas Yusuf. Untuk sertifikat yang akan kita terbitkan berupa online, jadi e-sertifikat personal, jadi teman-teman akan menerima satu-satu filenya, linknya juga akan teman-teman terima satu persatu, bukan komunal. Apabila memang ada kebutuhan cetak, sebenarnya teman-teman sudah bisa langsung cetak di daerah masing-masing, karena setiap sertifikat ada verifikasi parameternya. Jadi akan ada QR code atau barcode gitu ya, yang bisa langsung dilakukan checking. Jadi sebenarnya itu tidak mengurangi kadar si sertifikat, walaupun e-sertifikat, tapi itu bisa dilakukan checking. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, saya mengundang kepada Bapak Sekjen PBJI, Mas Dedi Triharyanto, untuk dapat memberikan arahan, memberikan gambaran tentang strategi ataupun hal-hal apa yang menjadi tantangan perwasitan ke depan. Kepada Mas Dedi, disilakan. Baik, Mas Anggi, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar Mas Anggi ya? Terdengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf nih karena masih ada keperluan yang sangat mendesak juga.
Sebenarnya kalau tidak mendesak saya tidak mendahului ini, tapi karena mendesak saya terpaksa saya harus mengikuti ini, dan baru terakhir nih di ujung tadi Mas Anggi sampaikan. Saya bersyukur sekali kepada tim kita semua bahwa khususnya Komite Wasit PBJI yang sudah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik selama maraton hampir 1 bulan terakhir, baik itu fighting maupun Newasa sudah dapat diselesaikan dengan baik, dan tadi disampaikan sudah hampir penyiapan sertifikat gitu Mas Anggi ya. Ya. Nah, ini adalah suatu wujud kemajuan. Ini angan-angan mimpi kita bersama waktu itu ya. Mimpi kita bersama di beberapa bulan yang lalu, bahwa PBJI ini ingin sekali punya satu wadah, dan alhamdulillah hampir 4 bulan yang lalu itu SK-nya Pak Mamahit, Ketua Umum PBJI sudah keluar, maka wasit juri yang terdiri dari 7 orang ini bisa bekerja dengan baik, sehingga berurutanlah kegiatan-kegiatan seminar-seminar yang diadakan itu berjalan dengan baik. Nah, saya perlu sampaikan bahwa ke tim semuanya, di menyongsong eksibisi PON 2020 bulan Oktober yang akan datang, kita akan dihadapkan dengan pekerjaan besar. Ya, tentu yang terkait dengan wasit dan juri, ini ada 2 pertandingan yang sudah kita persiapkan. Insya Allah besok jam 10 sampai jam 12 saya diundang khusus untuk persiapan eksibisi PON oleh KONI Pusat. Nampaknya sudah hampir final ini. Besok jam 10 mohon doanya persiapan kami PBJI persiapan eksibisi di KONI Pusat. Tentunya kami akan sampaikan salah satu yang perlu dipersiapkan adalah masalah wasit dan juri. Wasit dan juri dari 7 orang yang sudah ada, kami memerlukan kurang lebih 10 dari total yang ada, sehingga masih memerlukan setidaknya 3 juri atau wasit nanti yang membantu pelaksanaan eksibisi PON yang merupakan bagian dari PBJI Pusat. Jadi ini terpisah dari penyiapan provinsi. Kalau di provinsi tentunya menyiapkan masing-masing secara mandiri ya, apakah itu atlet, coach ataupun pengurus, tapi dari kami dari pusat yang harus menjadi beban kami adalah tim wasit dan juri yang harus kami berangkatkan. Nah, dari yang ada ini kami memerlukan 10, nanti kami akan secara intens berkomunikasi dengan Mbak Yuni, hadir di sini Mbak Yuni, Mas Anggi ya, dari koordinator bersama teman-teman, ada Pak Farmo, Mas Tony ya, Mas Anis, Mas Haryo, dan Mas Anggi sendiri tentunya Mas Agus. Nanti kami akan koordinasi secara intens bahwa pemilihan wasit dan juri secara nasional akan kami kuatkan dengan SK atau surat keputusan ketua untuk kami membuat PR kepada tim komite wasit ini, yaitu pembuatan THB Mas Anggi ya. Kami akan mengundang secara khusus technical handbook untuk eksibisi PON, sehingga nanti rules-nya sudah jelas apa yang harus dilakukan, dan ini harus dipresentasikan di hadapan KONI Pusat. Kita harus open, digelar dulu nanti bersama-sama kami eksibisi presentasi di KONI Pusat mengenai technical handbook, sehingga nanti permasalahan-permasalahan dari KONI Pusat juga akan memantau, karena memang KONI Pusat dalam rangka eksibisi PON juga sudah ada tim hukum sendiri, itu untuk mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan. Harapan kita bersama eksibisi PON berjalan dengan baik yang melibatkan wasit dan juri di PBJI. Tentunya siapapun yang terpilih nanti itulah yang terbaik mewakili kita semua. Jadi jangan berkecil hati, yang bagian tidak terpilih masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, sehingga Indonesia PBJI semakin kuat, semakin besar. Tadi juga siang kami juga sampaikan berbangga hati baru saja melantik PBJI Provinsi Jawa Tengah yang baru saja
dilantik tadi sudah mendapat SK dari KONI pusat. Ini juga tantangan bagi provinsi lainnya yang sudah mendapatkan persetujuan KONI provinsi, tetap harus dilantik oleh PBJI pusat, yaitu Ketua Umum PBJI pusat. Itulah Mas Anggi kira-kira, dan teman-teman, sekali lagi salam hormat saya kepada Komite Wasit yang banyak bekerja keras pada kegiatan ini. Tentunya tidak bisa sendiri-sendiri kita bekerja. Kerja kerasnya sangat dirasakan, bukan cuma dilihat. Pak Parmo ya, terima kasih Pak Parmo nih, masih eksis. Kerja kerasnya teman-teman bukan cuma dilihat, tapi juga dirasakan manfaatnya. Pastinya yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Itu kira-kira Mas Anggi, maka tentunya kegiatan wasit dan juri seminar pada kesempatan ini berakhir sudah. Kami mewakili pengurus pusat, PBJI, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Dengan ini juga secara resmi kami tutup semua kegiatan seminar. Tinggal nanti menunggu sertifikat yang dalam proses dikerjakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, kami harus menyampaikan secara singkat dan gelap ini karena masih di kendaraan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi selaku Sekretaris Jenderal PBJI, dan semoga semua harapan, semua tujuan akan segera kita capai. Jadi tujuan bersama, keberhasilan bersama. Kita majukan Jiu-Jitsu Indonesia melalui Komite Wasit PBJI. Demikian teman-teman sekalian yang bisa kita sajikan pada malam hari ini. Semoga menjadi catatan, menjadi hal yang nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kita ke depannya. Yang pasti apa yang sudah kita jalankan ini adalah satu capaian, langkah besar yang akan kita ikuti dengan langkah-langkah besar berikutnya, sehingga bisa tercapai segala tujuan dan harapan kita ke depan. Terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya malam hari ini. Selalu sehat, dan semoga ibadah puasa di bulan Ramadannya terus lancar, dan di sela-sela ibadah Ramadan kita masih bisa menyempatkan waktu dan pikiran kita, tenaga kita untuk berpikir tentang kemajuan Jiu-Jitsu Indonesia. Terima kasih, saya Anggi Fegunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Os.